Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'amil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsiyya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan bermodal iman dan takwa kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan selamat. Ketika seorang muslim menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa iman dan takwa, maka Allah akan pandang dia sebagai seorang muslim mukmin dan mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia, anak Adam itu pasti berdosa. Setiap manusia pasti berdosa. Nanti ada pengecualian adalah para anbiya, para nabi-nabi Allah, Rasul Allah. Mereka maksum daripada dosa. Mereka tidak berdosa. Selain daripada anbiya, semuanya berdosa. Kullu bani Adam khatta'un. Dalam satu riwayat menggunakan lafaz jamak khatta'una. Semua manusia berdosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, yang bersalah adalah mereka orang yang mau bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang muslim, manusia yang Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan satu dosa, satu kesalahan, maka dia tidak diperbolehkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berputus asa daripada ampunan Allah. Dilarang, tidak diperbolehkan manusia muslim yang telah berbuat dosa untuk putus asa daripada rahmat Allah. Dulu sebelum kita mengenal Islam lebih jauh, kita di masa muda melakukan banyak sekali dosa. Sekarang kita sering mengikuti taklim, kajian di masjid-masjid atau majelis ilmu. Akhirnya kita tahu ternyata selama ini saya salah, selama ini saya banyak melakukan dosa. Maka ini orang tidak diperbolehkan berputus asa. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah kita disuruh untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Zat yang Maha mengasihi, menyayangi. Maka jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa, salah satunya adalah orang yang telah melakukan dosa, kemudian dia ingat kalau yang telah dia lakukan adalah salah, dia akan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Imran dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Di antara ciri tanda orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ketika melakukan fahisyah, satu keburukan, maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia itu telah menzalimi diri sendiri. Zalim itu adalah wat'u syai' fi ghair mahallih, meletakkan segala sesuatu tidak pada tempatnya, namanya zalim. Kita memiliki harta, uang yang seharusnya kita wajib menafkahkan itu uang kepada anak dan istri kita. Kita tinggalkan itu nafkah, tidak kita berikan, tidak kita serahkan kepada anak istri kita, malah kita pakai untuk mentraktir teman-teman kita. Yang mentraktir teman itu hukumnya sunnah, sedangkan menafkahi keluarga hukumnya wajib. Berarti wad'u syai' fi ghair mahallih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini namanya zalim. Zalim kepada siapa? Itu orang zalim kepada dirinya sendiri. Semua orang yang melanggar aturan Allah, semua orang yang dia melakukan satu kemaksiatan, berarti dia zalim kepada diri sendiri. Karena kembali kepada kaidah asas, kepada asalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia, tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan mata kita, tujuannya supaya kita melihat, yang penglihatan ini bernilai satu ibadah. Kita melihat mushaf Al-Quran, kita melihat orang-orang saleh, melihat satu kebaikan. Allah ciptakan mulut, tujuannya adalah supaya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pakai mulut ini untuk membaca ayat Al-Quran. Allah ciptakan tangan supaya untuk beribadah, kita pakai ini tangan untuk beribadah. Kita malah pakai tangan untuk menyakiti orang lain. Berarti wat'u syai' fi ghair mahallih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang seharusnya seluruh anggota badan kita harusnya pakai untuk beribadah, tetapi kita salah gunakan, kita pakai untuk maksiat. Berarti selama ini kita telah mendolimi diri kita sendiri. Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, ketika orang-orang muslim mukmin melakukan satu dosa, maksiat atau mendolimi diri mereka sendiri, mereka langsung zakarullah,
mengingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka meminta ampun atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Ini salah satu ciri orang yang bertakwa. Ketika selama ini kita berdosa, melakukan satu maksiat, dan supaya kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, mari kita ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika berdosa langsung mengingat Allah, kemudian meminta ampun dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, saya telah melakukan dosa. Selain daripada itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadisnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika seorang muslim mukmin terlanjur melakukan satu dosa maksiat, maka seharusnya, selayaknya, sebaiknya itu orang melakukan satu kebaikan yang mana kebaikan itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Berarti Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk kepada kita ketika kita sudah terlanjur berdosa, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus berputus asa daripada maghfirah, ampunan Allah? Tidak. Apakah kita harus berputus asa daripada rahmat kasih sayang Allah? Juga tidak. Allah kasih petunjuk supaya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang telah lalu, kemudian kita bayar kesalahan-kesalahan tersebut dengan kebaikan sehingga kesalahan itu luntur, kesalahan itu terhapuskan dengan kebaikan yang telah kita lakukan. Ada disebutkan dalam satu kitab, di sana dijelaskan bahwasanya ma yukaffiru dzunub ma taqaddam minha wa ma ta'akhkhar. Kumpulan-kumpulan dari beberapa hadis yang menjelaskan tentang amalan-amalan yang dapat menghapuskan dosa yang telah lalu ataupun yang akan datang. Tentu dosa yang bisa dihapuskan oleh amal saleh itu hanya dosa-dosa kecil saja. Karena dosa besar itu hanya bisa terhapuskan dengan kita taubatan nasuha. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan daripada Mu'adz bin Anas Al-Juhani qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man labisa thawban jadidan faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Barang siapa yang memakai pakaian baru, kemudian ketika ia memakai membaca doa alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, maka kata Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Seluruh dosa-dosanya, yakni dosa kecil, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang telah lalu ataupun dosa yang akan datang. Ini termasuk amal saleh. Ketika kita memakai pakaian baru, berdoa. Ketika kita masuk masjid, berdoa. Sebelum makan, berdoa. Beres makan, berdoa. Segala sesuatu kita doa. Dan ini ada pahala tersendiri. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan daripada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yasbihu 'abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun hamba Allah
yang ia melakukan wudhu kemudian menyempurnakan wudhunya dengan cara berisbal. Isbal itu adalah ada dua macam, ada namanya ghurrah, ada namanya tahjil. Ghurrah itu adalah melebihkan basuhan muka. Ketika kita berwudu membasuh muka kita, batasan muka adalah mulai dari tumbuhnya rambut kepala biasanya ditarik ke bawah sampai tulang rahang yang ditumbuhi gigi. Kemudian lebarnya dari satu telinga ke telinga satunya lagi. Itu muka. Orang ketika berwudu membasuh muka dengan batasan yang telah ditentukan oleh syariat, kemudian melebihkan batasan tersebut sampai telinganya terbasuh, rahang bawahnya juga terbasuh, bagian sedikit dari atas kepalanya terbasuh, itu namanya isbal, menyempurnakan basuhan wudu ghurrah, basuhan muka. Dan ada namanya tahjil. Tahjil itu melebihkan basuhan tangan ataupun kaki. Basuhan wajib tangan adalah sampai siku, basuhan wajib kaki sampai mata kaki. Ketika kita membasuh tangan, kita lebihkan sampai setengah lengan atas. Ketika kita membasuh kaki, kita lebihkan basuhan sampai setengah betis. Maka ini namanya tahjil, melebihkan basuhan tangan dan juga kaki, termasuk daripada penyempurna wudhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun dari hamba Allah yang dia berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, maka nanti Allah akan mengampunkan seluruh dosa-dosanya, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, riwayat daripada Ibnu Sina di dalam kitabnya Amalul Yawm wal Lailah, ma min 'abdin mutahabbina fi sabilillahi yastaqbilu ahaduhuma sahibuhu fayusafihuhu. Tidak seorang pun dari dua hamba Allah yang mereka itu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, istilah kita berteman, bersahib, kemudian mereka saling bertemu, kemudian mereka bermusafahah, bersalaman. Ketika mereka bertemu langsung bersalaman, wa yusalliyani 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil mereka berucap sholawat, sambil mereka mengucapkan sholawat. Illa lam yaftariqa hatta tughfar dhunubuhuma ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan dosa-dosanya dia selama tangan mereka masih saling menempel, dosa yang telah lalu ataupun dosa yang akan datang. Inilah amal-amal yang mana amalan ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, ketika kita terlanjur melakukan dosa, jangan sesekali kita berputus asa daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, sesungguhnya Allah itu zat yang menerima taubat, maha menerima taubat. Selama kita mau bertaubat, insya Allah diterima taubat kita. Selama kita mau beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Asalkan ketika kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita berbuat dosa lagi, bertaubat lagi, berbuat dosa lagi, bertaubat lagi, kemudian berbuat dosa lagi, terus seperti itu, kita tidak berputus asa. Dan satu catatan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.
Ketika kita sudah tahu ini adalah perbuatan dosa, langsung segera sadar. Kita berbuat dosa kemudian tahu, oh ini dosa ya Allah, tapi dia malah melanjutkan apa yang dia lakukan, yakni maksiatnya dia lanjutkan, padahal dia tahu itu adalah maksiat. Ini yang ditanbih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sadar ini adalah maksiat, ini adalah pelanggaran, ini adalah dosa, maka segera berhenti dari dosa tersebut. Karena salah satu ciri orang yang bertakwa adalah dia tidak akan melakukan satu dosa sedangkan dia mengetahui apa yang telah dia lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik pertolongan, juga hidayah, petunjuk kepada kita semua. Yang namanya manusia pasti berbuat dosa, tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita khilaf, salah, kita berdosa, taubat ke Allah. Ketika kita ingat ini adalah perbuatan dosa, langsung istighfar, berhenti dari maksiat tersebut. Walaupun besok berdosa lagi, taubat lagi. Jangan pernah bosan-bosan kita beristighfar meminta ampun kepada Allah. Jangan pernah bosan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan langkah hati kita, agar kita semuanya dapat melangkahkan kaki ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsiyya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma la tukhayyib raja'ana wa anta arhamur rahimin. Nas'aluka li ahli Palestin an-nasra ala man 'adahum ajilan khaira ajilin ya rabbal alamin. Allahumma inna nastaudi'uka baital muqaddas
wa ahlal Qudus wa kulla Palestin. Allahumma kun lahum aunan wa nasiran ya rabbal alamin. Allahumma harriril masjidil aqsa min danasis sahainah al-ghasibin al-mu'tadin. Allahumma ansur sya'ba Palestin diddal muhtallin. Allahumma hazim Israel al-Yahud wa Amerika wa man walahum wa zalzilhum zilzalan syadida. Allahumma damirhum tadmira wa mazziqhum kulla mumazzaq. Inna 'adzabaka bil kuffari mulhaq. Allahumma jdud wat'aka 'alal yahud wa Amerika wa man walahum. Allahumma ij'al tadbirahum tadmiran 'alaihim. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina fi kulli makan. Allahumma anjil mustad'afina fi Ghazah. Allahumma ansurhum binasrin min 'indik wantaqim mimman zalamahum. Wala hawla wala quwwata illa billah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.